Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Nurido, SAP MSI. Saya adalah dosen di program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang saat ini mengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, metode perkuliahan, dan asesmen penilaian. Yang pertama adalah deskripsi. Mata kuliah Tata Keuangan Negara ini akan membekali mahasiswa dalam pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis sistem tata kelola keuangan negara. Secara singkat, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, kemampuan mahasiswa memahami konsep dasar pengelolaan keuangan sektor publik. Kemudian yang kedua adalah pemahaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip penganggaran dari transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penganggaran. Dan yang terakhir adalah kemampuan mahasiswa dalam memahami proses penyusunan dan penganalisisan APBN, APBD, dan APBDes. Pertemuan mata kuliah ini selama 16 pertemuan, termasuk UAS dan UTS. Untuk metode pembelajarannya yaitu blended learning, 70% offline dan 30% online. Salah satu integrasi bahan ajar dalam mata kuliah ini adalah publikasi ilmiah saya dari hasil penelitian yang berjudul perbandingan pengalokasian dana desa dari 3 desa dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk asesmen penilaian ada 4 kriteria. Yang pertama, keaktifan dan kehadiran itu sejumlah 10%, kemudian tugas terstruktur 20%, dan UTS, UAS masing-masing 35%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai penganggaran sektor publik. Nah, kita awali dengan definisi anggaran. Anggaran itu adalah perencanaan pendapatan dan pengeluaran keuangan dalam kurun waktu tertentu. Misalkan anggaran dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, anggaran sektor publik itu merupakan anggaran pemerintah, misalkan dari pusat atau daerah atau di level desa, itu dalam jangka waktu 1 tahun. Itu nanti akan menjelaskan mengenai apa itu pendapatan, apa itu pengeluaran, dan hal yang lain, bagaimana penerimaan negara atau pemerintahan daerah dalam mengatur keuangan negara. Nah, kemudian dalam fungsi penganggaran ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah otorisasi. Otorisasi ini merupakan kewenangan eksekutif dalam mengeluarkan atau membelanjakan keuangan negara yang disetujui oleh legislatif. Legislatif itu siapa? DPR, ya, DPR. Kemudian yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini merupakan cara pemerintah untuk memprioritaskan mana yang perlu diberi anggaran lebih atau yang kurang, atau mungkin yang butuh pembangunan yang lebih, atau mungkin digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Itu fungsi perencanaan. Jadi ada prioritas, yang diberi anggaran yang lebih atau yang kurang itu diprioritaskan. Kemudian fungsi pengawasan. Dalam penganggaran ini masyarakat bisa mengawasi anggaran ini digunakan untuk apa.
Nah, misalkan APBN kita di-share lewat apa di kementerian, web kementerian itu sudah di-share. Kalian bisa melihat di Kemenq, itu webnya Kemenq itu anggaran setahun kita ini untuk apa saja. Nah, di sini masyarakat harusnya juga aktif dalam mengawasi ini supaya kerja pemerintah dalam melakukan apa ini, mengelola keuangan publik ini bisa baik. Gitu. Ada pengawasan ini. Kemudian fungsi alokasi. Nah, dalam anggaran ini ada pendistribusian anggaran ke wilayah-wilayah mana saja yang harusnya diberi anggaran lebih, harusnya yang diprioritaskan itu mendistribusikan anggaran ke wilayah-wilayah tersebut. Selanjutnya fungsi distribusi. Distribusi ini untuk mentransfer program-program pemerintah. Pemerintah ingin membuat sekolah rakyat misalkan, didistribusikan melalui anggaran ini. Kebijakannya didistribusikan dengan anggaran ini, dengan program sekolah rakyat, sehingga manfaat dari program pemerintah itu bisa terrealisasi dan bisa bermanfaat kepada masyarakat. Dan yang fungsi terakhir adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini untuk menjaga misalkan terjadi konflik antar daerah. Ini contohnya konflik ini yang baru ada di Aceh dan Papua. Aceh dan Papua itu terjadi konflik karena tidak seimbang dalam distribusi anggaran, sehingga terjadi mereka ingin pisah dari Indonesia karena salah satunya distribusi anggarannya tidak seimbang, karena mereka penghasil sumber daya yang besar tapi mendapatkan bagian anggaran itu sedikit dari yang lain, sehingga menimbulkan kecemburuan antar daerah. Nah, fungsi penganggaran inilah yang digunakan untuk melakukan stabilisasi dalam penganggaran. Nah, selanjutnya ada norma dan prinsip penganggaran. Yang pertama, otorisasi legislasi. Dalam penganggaran setiap tahun pemerintah itu mengusulkan ke legislatif, yaitu DPR, untuk mendapatkan persetujuan. Nah, kira-kira ini anggarannya logis atau enggak, rasional atau enggak, baru disetujui oleh DPR. Kalau sudah disetujui baru bisa direalisasikan. Yang kedua ada komprehensif. Komprehensif ini harus bisa terukur, harus bisa menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengatur keuangan publik. Nah, lewat ditunjukkannya dengan proses penganggaran ini, sehingga kinerja pemerintah itu bisa menunjukkan pemerintah itu bisa akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan karena kemampuannya dalam mengelola anggaran. Komprehensif. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas. Prinsip utama dalam pengelolaan anggaran itu transparansi, harus transparan. Setiap anggaran digunakan untuk apa itu harus dijelaskan. Nah, ini nanti keterkaitannya dengan evaluasi dari sebuah penganggaran. Selanjutnya adalah disiplin anggaran. Disiplin anggaran ini merupakan norma yang mana setiap kegiatan penganggaran itu wajib dilaporkan. Ada masanya, ada timeline-nya setiap penganggaran. Misalkan nih ada
soal pembangunan, misalkan di daerah kalian ada proyek, misalkan proyek pembangunan. Nah, dalam proyek pembangunan itu ada timelinenya, untuk mencairkan anggaran, dan ada batas waktunya. Seperti Monumen Riau itu harusnya ada batas waktunya, pembangunannya sampai kapan. Kalau melebihi dari kontraknya, itu bisa kena denda. Nah, itu harus, mengapa penganggaran itu harus disiplin, harus sesuai dengan jadwal. Kalau waktunya pelaporan ya pelaporan, kalau waktunya pencairan ya harus pencairan. Itu harus disiplin. Kemudian keadilan anggaran harus berdasarkan norma keadilan. Jadi seperti tadi saya contohkan di Aceh dan di Papua itu tidak terjadi ketidakadilan, makanya ada konflik di daerah itu. Kemudian efisiensi dan efektivitas, seperti program pemerintah kita saat ini sudah menerapkan efisiensi anggaran. Harus menerapkan efisiensi dan efektivitas anggaran. Efisiensi itu tepat biaya. Efisiensi, tepat biaya. Maksudnya tepat biaya itu ini, untuk biaya konsumsi satu orang itu kalau harga 100.000 tepat biaya apa tidak? Nah, makanya harus tepat biaya itu ya harus disesuaikan. Konsumsi satu orang untuk sehari itu bisa dianggarkan 50.000 misalkan. Nah, gitu. Itu tepat biaya. Kemudian efektivitas. Efektivitas itu ini. Kalau kita menganggarkan perjalanan, misalkan ke Surabaya, efektif mana lewat tol dengan lewat bawah itu? Nah, itu efektivitas. Tepat caranya. Kalau kita lewat bawah, nggak lewat tol kan lama, butuh biaya yang lebih banyak. Itu bisa terjadi. Kalau lewat tol, waktunya bisa lebih singkat. Kalau waktu lebih singkat, kita bisa menghemat biaya. Tuh. Nah, ini saya kasih pertanyaan. Di era digital ini masih perlu enggak itu transparansi? Ada yang bisa jawab? Ya, ya. Karena dapat meningkatkan akuntabilitas, mencegah korupsi, dan juga membangun kepercayaan publik. Ya, jadi prinsip transparansi ini masih perlu digunakan. Nah, meskipun semua informasi sudah ada, tapi masih terjadi korupsi. Oleh karena itu prinsip transparansi itu masih perlu digunakan sampai kapanpun. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Mungkin kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah tata kelola keuangan negara. Mari kita ciptakan pembelajaran yang aktif, kritis, dan inovatif. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.